Apa kemudian kewajiban kita kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam? Kita udah tahu nih siapa keluarga Nabi. Apakah keluarga Nabi masih ada Pak Ustaz? Apa bukan sudah habis? Haibati fillah, mereka tetap ada sampai hari ini. Iya, bahkan sampai dekat kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan tentang Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu dari cucu Nabi SAW. Namanya seperti nama Nabi. Nama bapaknya seperti nama bapak Nabi. Jadi Imam Mahdi itu namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi keluarga Nabi tetap ada sampai kelak. Karena Imam Mahdi itu dari keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baik Ustaz, apakah setiap orang mengaku sebagai keluarga Nabi SAW itu diterima? Ya enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Kalau ada orang ngaku saya keluarga Nabi SAW. Antum orang mana tuh? Kok ngaku keluarga Nabi SAW? Mana buktinya? Kalau ada buktinya, dia punya pohon nasab. Ya walaupun pohon nasab bisa dibikin, tapi ini urusan amanah. Karena Nabi SAW mengatakan, man intasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Yang menasabkan dirinya, au midda ila ghairi abi, kepada yang selain bapaknya, maka dia bisa kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pendapat Ustadz Syafiq Basalamah soal keturunan Nabi SAW, teman-teman. Di mana beliau meyakini keturunan Nabi SAW itu masih ada hingga sekarang. Tapi ketika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, maka perlu dibuktikan secara ilmiah, entah itu dengan catatan nasab atau tes DNA. Jadi saya ingin menegaskan, Ustadz Syafiq tidak ikut-ikutan soal ribut nasab Habib kalangan Aswaja. Soal video di atas itu adalah video yang sudah lama, di mana beliau menjawab pertanyaan soal apakah keturunan Nabi SAW masih ada. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Banten. Kenapa soal nasab Habib ini perlu kajian ilmiah, teman-teman? Karena ini sudah menyangkut agama dan menyangkut nama Rasulullah SAW. Jadi ada dua cara para ulama dalam menyikapi orang yang mengaku Habib ini, teman-teman. Pertama, ketika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, maka orang itu harus membuktikan kebenaran pengakuannya itu. Entah itu dengan memvalidasi catatan nasabnya atau dengan tes DNA. Kalau sudah terbukti, baru kita menerima pengakuannya. Jadi, yang pertama ini kita tidak menerima, tapi juga tidak menolak. Jadi lebih di tengah-tengah, teman-teman, sebelum dibuktikan secara ilmiah. Karena itu sudah menyangkut soal agama dan atas nama Nabi SAW. Jadi harus dibuktikan secara ilmiah terlebih dahulu. Kedua, ketika ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, kita langsung menerima pengakuan itu, karena kita berhusnudon dengan orang itu. Soal benar atau tidaknya, itu urusan dia dengan Allah dan Rasulnya. Dan jalan ini kebanyakan diambil oleh kiai-kiai Aswaja dahulu, teman-teman. Dan menurut hemat saya, jangan mengambil jalan yang ketiga ini, teman-teman. Ketika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, kita langsung menolaknya tanpa ilmu. Mungkin karena kita tidak suka dengan perilaku sang Habib tersebut atau yang lainnya. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini datang dari kebencian. Dan yang terakhir, saya akan selalu selipkan pesan ini. Nasab itu tidak ada manfaatnya jika dia tidak mengikuti jalan kakeknya. Dengan kata lain, yang kita lihat itu adalah pemahamannya. Sudah sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh belum? Bukan dari nasabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.